Tapi kalau dari awal dia sudah tidak cocok, ya saya suggest jangan ambil juga karena nanti yang suffer dua-duanya nih. Iya benar. Dia suffer, atasan atau organisasi secara perusahaan juga suffer, akan melihat kinerjanya dia tidak bagus. Padahal mungkin bukan nggak bagus, emang nggak cocok, nggak matching dari awal. Dari awal nggak cocok. Misalnya dia accounting nih. Kan logikanya, basic logikanya accounting, ya udah ngapain sih belajar lain? Yuk belajar accounting aja gitu. Tapi enggak loh. Dia mungkin bisa belajar yang lain juga. Ya benar. Ataupun itu, misalnya public speaking lah. Ya. Karena mungkin sometimes, entah gimana, bisa saja tahu dia belok untuk sampai ke A itu, kondisi saat ini mungkin bisa lewat Z, malah mungkin bisa lewat D, bisa kan. Jadi nggak harus step by stepnya baru sampai kan. Belum tentu. Mungkin mutar dulu. Nah itu yang dia harus lihat. Dia hanya tanya, berapa gaji saya gitu. Iya. Paling kayak gitu kan. Iya, kan? Mungkin tanya gitu. Dia akan bilang, oke, gaji saya. Perusahaan akan bilang, mungkin perusahaan akan, oke, saya kasih gaji kamu misalnya 10 juta. Kalau dia tidak bertanya 10 juta itu dibayar untuk apa, dia akan mungkin bilang, oh iya, oke, 10 juta, terima, masuk. Begitu masuk, dikasih kerjaan. Dia akan bilang gini, wah, banyak banget 10 juta, aku dibayar ini, buat ini. Loh, kan kita salah dia loh, kan dia tidak nanya di awal. Halo teman-teman semua, terima kasih kembali lagi ke Lely Talks. Hari ini kita undang oleh CEO atas namanya Louis Tengkor dari founder Principal Consultant Lichardo Learning Partner. Bapak boleh memperkenalkan diri? Ya. Saya Louis Tengkor dari Ricardo Learning Partner. Dari sisi bisnis udah jelas kami learning partner, berarti kami berkontribusinya di area pendidikan, development, khususnya ke leadership sama untuk baik organisasi, perusahaan maupun mahasiswa yang saat ini sedang dijalankan. Gitu. Perusahaan sama mahasiswa. Iya. Jadi B2B B2B ya, emang. Termasuk B2B. Ya. Oke. Sebelum interview, saya udah ceknya lebih Tengkornya udah 20 tahun lebih nggak lama yang training. Jadi di dunia pelatihan, saya sudah sekitar 27 tahun. Wow. Untuk di dunia pelatihan. Hanya 27 tahun itu memang mostly di industrinya insurance. Insurance. Cuman memang yang sering saya handle adalah dari leaders ke atas. Insurance kan ada beberapa level kan. Ada yang level paling rendah atau yang kita sebutnya sebagai agent. Ada yang leadernya. Leadernya itu bisa 2 level, ada 3 level gitu, macam tergantung perusahaannya. Nah untuk di yang saya biasa handle memang kalau bicara training itu hampir semuanya. Tapi untuk di sisi fokus utama memang dari sisi leaders nih. Oke. Dan itu udah dari beberapa perusahaan asuransi. Bukan hanya satu. Tapi mostly challenge yang mereka hadapi kurang lebih sama. Karena dunia asuransi memang berkembang terus, tapi kondisi yang ada atau kendala atau tantangan yang terjadi di leadersnya atau di dunia asuransi itu kurang lebih sama. Iya, benar-benar leadersnya bisa yang closing kan. Kalau begitu, sejauh ini aktivitas apa yang dijalankan di perusahaan Bapak? Oke, saat ini memang yang sedang dijalankan, saat ini lagi handle satu perusahaan, satu organisasi, dan kebetulan organisasi ini organisasi gereja, dan dia lagi meminta untuk perombakan struktur dan kompetensinya dari leader. Artinya dia sedang ingin upgrade leadership dari organisasi gereja ini, dan kita lagi susun ulang pondasi leadershipnya. Kita nyusun ulang seperti visi misinya, kita taruh semua dalam satu, kita bilangnya blueprint. Di situ nanti jadi semua leader atau semua yang berstatus leader di organisasi itu nanti akan lihat sampai nanti ke implementasi pelatihannya untuk peningkatan upscaling atau rescaling dari leadershipnya dia. Itu yang saat ini sedang dilakukan. Kalau yang kecil-kecil juga ada, itu lebih ke mentoring. Mentoring. Jadi kalau kondisi yang saat ini ada beberapa ex-tim saya atau teman juga, dia masuk di dunia kerja dan dia dapat level tertentu. Nah,
pada saat dia dapat level tertentu, dia ingin tahu Iya, itu. what should I do. Benar. Jadi, Ya. Pak, gue ngapain nih pertama gitu. Hmm. Oke. Jadi saya bantu dia untuk mentoring karena dia belum pernah di posisi itu. Betul. Ya, karena dia baru dapat posisi Iya. itu dan mungkin challenging juga buat dia. Iya. Dan ini memang peluang buat dia. Jadi akhirnya mau tidak mau dia harus memenuhi ekspektasi dari atasan, tapi dia juga harus punya patokan nih. Basisnya apa? Dia mungkin karena belum pernah dia butuh bantuan. Nah, untuk itu akhirnya dia minta saya untuk mentoring. Iya. Jadi benar. saya sedang mentoring dia untuk jangka waktu sekitar 6 bulan. Iya benar. Kalau jadi yang posisinya yang baru pasti bingung kan, yang apa yang harus lakukan, Betul. lainnya apa Betul. juga. Ketika seorang masuk di dunia kerja, kadang-kadang dia punya kompetensi itu belum ready di bidangnya. Iya benar. Ya. Memang sama, industrinya sama training nih, Iya, sama benar. dunia training. Tapi ketika dia masuk di titik itu, dia sampai di level itu, dia belum pernah mengalami itu dan mungkin dia bingung nih karena dulunya mungkin timnya hanya 2 Iya. atau 3, sekarang dikasih posisi yang lebih tinggi, Iya. timnya ada 10-15 Iya benar. dan nasional handle-nya. Iya. Jadi dia tanya, what should I do nih first? Iya benar. Kalau dulu reportnya ke head training, kalau sekarang dia reportnya langsung ke director. Iya Nah, benar. itu juga pasti beda. Iya benar. Pasti beda karena dia pasti ekspektasi atasan as a director level pasti beda. Iya. Kalau dulu dia hanya memikirkan bagaimana jalan training, bagaimana mengatasi ini. Kalau sekarang nggak hanya itu yang dia harus pikirkan. Dia juga harus pikirkan dari sisi strateginya. Iya benar. Kalau dia Strategi. menjalankan ini, impact-nya apa? Iya. Kalau dia jalan seperti ini, saya butuh manpower dan seterusnya. Jadi dia butuh skill tambahan untuk dia bisa naik ke titik itu. Iya. Itu dia butuh orang untuk upgrade, mempercepat lah paling Iya tidak. benar. Jadi step by stepnya itu dia akan konsultasi. Jadi saya akan lihat, kita bantu dia, dia lakukan apa, terus saya cek, nanti saya lihat, habis ini lakukan ini deh. Nah, baru dia nanti lihat. Nah, tapi di situ dia akan dapat experience. Iya. Begitu dia dapat experience, harapannya dia itu kan jadi skill barunya dia nanti. Iya benar. Nah, ketika nanti dia mungkin pindah lagi ke perusahaan lain, dia menempati posisi sama, dia mungkin sudah bisa lebih aware, dia udah bisa kompetensi sudah match. Itu pasti butuhkan sama yang itu karyawan juga, sama yang di seluruh tim juga yang butuhkan. Ya. Kalau saya bilang mungkin kalau spesifiknya untuk new manager. Jadi ketika dia masuk sebagai as a manager dan lingkup kerjanya dia mungkin baru, nah itu dia pasti akan butuh kompetensi baru, dia butuh skill baru. Kalau begitu ya Pak Lutfi, bisa dari yang mulai career sampai level yang Organisasi. Ya, betul. Bicara soal development itu berarti akan menyangkut ke perorangan masing-masing sampai ke organisasi secara keseluruhan. Nah, cuman kalau perorangan mostly yang saya handle lebih ke manager. Karena jujur kalau bicara manager di setiap organisasi itu sometimes kita bilangnya itu as a dia dari tengah-tengah. Jadi dia middle management yang dia harus handle atas, dia harus handle bawah. Nah, jadi ini critical. Jadi kalau dia as a manager di level ini, dia harus punya skill tertentu, harus punya kompetensi tertentu untuk bisa handle yang atas as a director, dan dia juga harus bisa manage yang bawah. Iya benar. Jadi dia middle nih. Nah ini critical. Jadi kalau kompetensinya tidak cukup atau tidak memadai, ini akan jadi challenging buat si middle. Itu penting ya, memang penting banget. Penting. Dan kalau dibilang kan untuk level director kan tidak sebanyak, artinya gini, karena bicara mengerucut ke atas kan berarti top management kan hanya sedikit. Yang paling banyak itu kan yang di paling bawah. Iya benar. Nah yang tengah-tengah ini kan kayak piramid ya. Kayak piramid ya. Nah yang tengah-tengah ini kan kritikal sebenarnya. Iya kritikal banget. Karena dia harus bisa membahasakan apa yang instruksi dari atas ke tim yang di bawah untuk melaksanakan tim pelaksananya. Benar. Nah, jadi kalau dia tidak punya kompetensi atau dia tidak cukup bagus, ini tim bawahnya kan bergerak terus ini. Benar. Dan mungkin yang kalau kita sering dengar, kalau ada karyawan burnout gitu, yang di bawah nih, di bawah nih. Jadi kalau bicara turnover, mungkin yang bawah akan lebih banyak turnover. Iya benar. Nah kalau si middleman ini yang di tengah-tengah ini tidak bisa handle yang di bawah, bayangkan organisasi akan terus kehilangan pegawai.
akan rugi. Iya, Akan rugi. benar. Jadi dia harus benar-benar si manajer ini harus bisa menjaga yang di bawahnya. Ya, Makanya dia jadi penting. Dia jadi penting. Setuju banget. Ya. Ya. Kalau tidak seperti itu nanti yang karyawannya, Yang bawahnya bawahnya burnout dan akhirnya banyak turnover karyawan. Nah, itu kan nggak bagus juga buat perusahaan. ya benar. Ya. Biasanya Pak Lubi sering ketemu ini kan karyawan atau yang CEO atau yang atasan kayak gitu. Karena posisi terakhir memang di level middle management itu, Ya. saya memang akan banyak ketemu dengan dua-duanya. Dengan top management udah pasti, karena dia akan terus bayangkan setiap tahun pasti akan ada perubahan strategi. Iya. Ya, pasti dia akan turunkan itu ke bawah. Benar, ya. Nah, jadi dengan top management sering ketemu, dengan yang bawah ya apalagi, karena kan Iya benar. setelah dapat instruksi dari atas, saya harus jelaskan ke bawah untuk dijalankan. Nah, yang bawah itu apa yang disampaikan di atas mesti saya olah bahasanya, Iya. baru saya turunkan ke bawah. Iya benar. Supaya yang bawah paham. Karena bahasa atas sama bahasa bawah beda. Beda. Bahasa atas A misalnya, bahasa atasnya itu ya A. Kalau saya langsung bilang A ke bawah, yang bawah ini akan kok A sih ya gitu. Ya Jadi, benar. Ya. jadi dia akan tidak langsung terima. Jadi saya harus membahasakan itu sehingga dia akan terima. Oh ya, oke, kita jalan. Ya. Tapi yang penting goals-nya tahu. Iya. Karena yang saya butuhkan di atas adalah goals-nya apa nih, objektifnya apa nih. Nah, itu baru saya turun ke bawah. Kalau begitu kurs sama yang misinya harus setupnya harus clear banget. Harus clear. Iya. Harus clear. Betul. Kadang gini, kadang bukan salah manajemen juga. Yang ada di otak top management itu kadang tidak sama dengan implementasi yang di bawah. Ya benar. Jadi kalau si top management karena dia lihatnya dari overview dari atas, yang kita sehari-hari di lapangan kan kita yang tahu implementasi di lapangan seperti apa, aplikatif di lapangan seperti apa. Tapi kan kita begitu top management bilang A, kan kita tidak boleh membantah bilang A. Kita harus mencernanya. Oke, yang penting tuh objektifnya ini, goals-nya ini. Nah, bahasa di bawah harus kita sesuaikan atau harus kita matchingkan dengan yang implementasinya yang sudah berjalan atau mungkin yang memang sudah terbiasa yang dipahami oleh mereka. Iya benar. Sehingga mereka mau jalan nih. Karena kalau itu aneh, mereka juga bingung nanti jalannya gimana. Iya benar, jalannya gimana. Bilangnya A. Gimana jalan? Ini bukan hal yang biasa gitu, seperti gitu lah misalnya. Nah, itu harus diterjemahkan. Sometimes malah ketika bahasa di atas itu terlalu tinggi, saya harus mencerna dulu, atau bahkan mungkin harus menyiapkan beberapa solusi, alternatif solusi, untuk saya sampaikan ke bawah. Jadi ketika di bawah, saya bilang dan mereka timbul semacam kayak tantangan lah, atau pertanyaan atau challenging dari mereka. Saya akan bilang, oke, alternatifnya kalau A, B, C ini gimana? Nah, gitu. Jadi akhirnya at least mereka tidak buta. Mereka paling nggak, oh ya ada gambar. Oke, kita coba yang A deh. Oke, let's go. Kita jalan yang A dulu. Misalnya seperti itu. Nah, itu makanya balik lagi nih. Di middle management ini jadi critical. Benar. Dia harus bisa merangkum kata-kata yang di atas. Dan dia harus bisa membawakan bahasa yang di atas itu dia turunkan dan dia ceritakan ke bawah. Nah, itu. Sama saya mau tanya. Kalau kedepannya yang karyawan masih yang posisinya yang bawah kan, menurut Pak Lutfi itu mindset-nya penting atau skill set-nya lebih penting? Secara umum, skill set memang penting. Tapi kalau skill set tidak dibarengi dengan mindset, nanti akan stuck. Jadi kalau bicara penting, dua-duanya penting. Tapi mana yang lebih dulu? Supposed to be mindset dulu. Mindset dulu. Mindset dulu, baru skill set. Karena skill set itu bisa dilatih. Dilatih bisa dilatih. Dan itu kan banyak pelatihan sertifikasi segala macam itu ada. Tapi kalau mindset itu dia harus dibentuk dan itu perlu proses. Kalau skill setnya memenuhi, tapi mindsetnya tidak achieve atau tidak di titik itu apapun yang diturunkan, apapun skillnya, tetap tidak akan matching dengan company atau dengan organisasi. Benar. Belum lagi nanti ditambah lagi dengan attitude. Itu mindsetnya oke, skillnya oke, attitude-nya berlawanan, challenge juga. Benar. Challenge juga. Jadi itu paket.
Itu harus paket kan? Itu harus Ya. paket. Karena kalau cuma skill aja, mindset nggak ada, dia akan jadi kayak robot. Just doing something, tapi dia tidak growing. Iya benar. Karena Ya. begini ya, semua organisasi itu setiap tahun kan pasti punya goals. Tapi challenging yang di era-era sekarang ini, mostly kalau kita bicara dulu, kita bicara strategi 5 tahun. Itu mungkin 5 tahun itu kita bisa planning untuk 5 tahun. Iya. Sekarang mungkin kita planning 1 tahun pun di tengah tahun itu akan bisa berubah. Iya benar. Nah, jadi kalau dia skill set sama mindsetnya tidak matching, itu dia akan jalanin, ya kan sudah emang skillnya udah gini gitu. Jadi dia akan jalankan Iya. ya sesuai dengan yang diberitakan, Iya. kemampuan dia. Tapi kalau ditambah dengan mindset, dia bisa creativity-nya jalan. Iya dia benar. akan bisa cari another solution Iya. untuk handle yang terjadi di lapangan. Ya benar-benar. Saya juga yang pikirinnya kayak semuanya paket. Cuma yang Iya. base-nya butuh yang mindset Mindset plus yang bisa yang dengar kayak Iya. gitu. skillnya, Iya. plus dengan tambahan tadi attitude. Iya, benar. Setuju banget. Iya. Iya. Cuman kalau ada ini kan ada kasusnya, ada orangnya udah ada skill, dia bagus. Oke. Cuma mindsetnya belum siapkan. Kalau begitunya harus gimana? Kalau ditanya apa yang terjadi dengan kondisi itu, ya bicara real dunia kerja, it happen. Dan mungkin terjadi, misalnya organisasi udah berdiri udah cukup lama dan Iya. ini orang lama. Iya benar. Jadi secara skill udah pasti dia mumpuni. Iya. Dia sudah achieve di skill itu, dia sudah achieve. Tapi organisasi kan berubah terus. Iya benar. Kondisi luar berubah terus. Iya. Ketika mindsetnya tidak berubah, Iya. ini dia akan jadi bottleneck. Gimana handle-nya? Mau tidak mau dia harus di coaching dulu. Coaching. Harus di coaching dulu. Iya. Coaching, kalau ternyata lebih banyak problemnya, berarti bukan coaching dulu, Mal. Mundur sedikit, counseling dulu, Mal. Ya counseling, coaching. Karena coaching dulu untuk Iya. dia problemnya apa nih? Iya. Nah, kalau problemnya udah selesai, baru kita mulai di coaching. Karena coaching itu kan menggali potensi dari dalam diri dia. Iya. Nah, ketika dia sudah terbentuk, sudah bisa di coaching, udah ketahuan, jadi dari situlah akhirnya mungkin mindsetnya bisa berubah. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda ke situ, mungkin bisa dibantu dengan either training atau Iya. di mentoring. Kalau kebutuhannya agak mendesak, mentoring. Mentoring. Kalau misalnya bisa ada timing consumption-nya cukup panjang, oke, masuk ke training aja, Iya. gitu. Nah, dari situ baru nanti secara bertahap akan berubah gitu. Kalau ternyata setelah diproses tetap tidak berubah, Iya. nah itu akan jadi challenging kemudian. Ya benar. Pasti ada ya terjadi ya. Iya. Ada. Ya, pasti. Ada. Balik lagi tadi bicara organisasi besar dengan people yang udah banyak, goals atau kondisi di dunia kerja berubah, Iya. strategi berubah. Ya. Banyak. Ini orang akan jadi masalah buat organisasi. Ya benar. Organisasi. Dan ini ya akan lama-lama otomatis mungkin terminasi. Oh iya. Worst case-nya terminasi. At least dia di coaching atau counseling dulu atau mentoring untuk dia changing. Iya. Kalau dia sudah changing, baru dia diarahkan. Iya. Kalau enggak, susah. Buat organisasi akan susah. Iya, paham. Kondisi saat ini kita nggak bisa punya pemikiran atau punya doing something yang bertahun-tahun dilakukan dengan cara yang sama, Iya. itu akan jadi challenge. Counseling, mentoring, sama coaching, teaching kayak gitu ya. Kalau Coaching sama teaching, Iya. teaching. Kalau dia mau karena misalnya kebutuhannya percepatan, Iya. mungkin langsung mentoring. Iya. Yang penting dia sudah di coaching untuk Iya. dia dapetin, langsung di mentoring Iya. untuk dia step by step-nya, sehingga dia masuk tap in ke pathway-nya organisasi saat itu. Tadi Pak Lubi bilang ada orangnya mindset-nya atau yang kurang kayak gitu, cuman worst case kan itu. Ya. Ya. Ada case-nya, tadi worst case buat yang lebih oke, yang baik-baik. Ada Kalau dari yang tadinya buruk, mungkin bukan buruk ya, mungkin lebih tepatnya gini. Tadinya dia mindset-nya itu pakai fixed mindset. ya benar. Ya, pakai fixed mindset. Terus dia changing. Ya jadi Dia changing jadi mungkin growth Iya. mindset. Ada nggak? It happen di tim saya sendiri waktu itu. Iya. Jadi dia milenial. Ya milenial. Ya. Dia masuk pertama itu digital. Divisionnya dia digital. Divisionnya digital. Digital. Dan pada saat masuk di digital,
sudah sekian lama, saya lupa mungkin sekitar 5 tahunan atau 3 tahunan itu dia handle-nya digital. Ya, handle editor. Ya. Dia pengen pindah divisi ke training. Ya. Oke, kita hire dia. Ya. Tapi begitu dia masuk di training, yang saya suruh kerjakan bukan digital. Oh. Saya bilang, kamu kerjain proses new agent. Iya. Itu kan totally different ya buat dia. Iya. Nah itu pertama-tama itu dia agak berontak, agak tidak terima. Iya kan. Cuman karena dia merasa, yaudah saya butuh untuk masuk divisi lain, karena dia sudah tidak mau di divisi yang sebelumnya. Jadi akhirnya dia belajar. Ya belajar. Oh iya. Akhirnya dia belajar. Terpaksa ya. Terpaksa dia belajar. Iya. Karena tidak punya pilihan. Sampai dia mencapai sesuatu, itu dia secara pribadi dia belum accept kondisinya. Dia masih kok gini sih? Kok gue belajar ini sih gitu. Masih begitu. Tapi dia mau belajar. Oh iya. Nah, tapi yang berubah justru ketika dia moving dia dapat peluang di perusahaan lain. Dia dapat peluang di perusahaan lain, sampai di sana memang yang dia handle digital. Learning management system. Digital kan? Tapi dia disuruh urus untuk learning management system untuk new agent. Dapat ya? Ya. Artinya apa yang dia pelajari, dia punya modal. Artinya ketika dia pelajari basicnya yang manually di proses new agent, ketika dia masuk ke digital, dia ada ilmu baru kan, dia sudah tahu manualnya. Ya benar. Dia tinggal tap in ke digitalnya. Jadi dia tidak bikin proses digital atau learning management systemnya yang keluar dari jalur basicnya. Kan dia sudah tahu, kan dia udah belajar manualnya gitu kan. Di situ baru dia aware. Jadi akhirnya bukan pada saat di perusahaan, tapi ketika dia pindah perusahaan, baru dia akhirnya aware. Jadi ketika kita ketemu lagi ngobrol, dia bilang, thank you Pak. Waktu di sana saya dipaksa-paksa belajar ini, nggak tahu ya malah pakainya di perusahaan lain. Ya benar. Malah di perusahaan lain dia dipakai tuh. Dia harus menerjemahkan digital, tapi dengan proses new agent yang sudah standar. Nah ini kan dia udah belajar di perusahaan. Nah itu dampak dari growth mindset. Dia mau coba belajar kan? Karena dia mau coba belajar. Itu penting. Sejauh ini dunianya cepat diubah kan? Pemuda butuh mindsetnya apa untuk kedepannya? Kalau bicara basis atau basic untuk anak-anak muda di dunia atau era sekarang, sebenarnya yang penting mereka memiliki growth mindset. Growth mindsetnya. Karena kondisi saat ini di era kerja saat ini atau dunia kerja saat ini, dimanapun bentuk bisnis dan industrinya, itu kita mungkin tidak bisa prediksi. Jadi dia harus ready dengan kondisi-kondisi tertentu. Gimana caranya untuk supaya sampai ke situ? Jadi pertama mentalitinya dia harus growth mindset dulu. Ketika dia sudah punya growth mindset, setelah itu kan kondisi dunia berjalan. Nah ketika berjalan, dia harus upgrade terus skillnya dia. Dan itu harus spesifik matching dengan pekerjaan atau industri yang saat ini dia sedang jalani. Misalnya dia accounting nih. Kan logikanya basic logikanya accounting, ya udah ngapain sih belajar lain, yuk belajar accounting aja gitu. Tapi enggak loh, dia mungkin bisa belajar yang lain juga. Ataupun itu misalnya public speaking lah. Karena mungkin sometimes entah gimana bisa saja tahu dia belok. Benar. Dia belok accounting belajar public speaking worth it nggak? Mungkin di kondisi kerjaan daily-nya enggak. Tapi ketika dia diminta misalnya untuk sharing mengenai accounting kan, kalau di organisasi itu ada training yang namanya finance for non-finance. Tujuannya sebenarnya untuk kayak orang karyawan tuh ngerti sih apa sih yang dikerjain orang accounting gitu. Nah dia bisa menceritakan pekerjaannya dia karena public speakingnya dia, mungkin orang akan tertarik, jadi accounting itu gini ya gitu. Nah jadi itu malah kebantu kan. Nah kayak gitu-gitunya tuh. Jadi ketika si karyawan ini, kalau anak muda itu ketika dia masuk dunia kerja, yang penting ketika dia punya growth mindset, dia harus aware, dia harus upgrade terus skillnya dia, dia harus upskilling skillnya dia, bahkan dia harus reskilling. Jadi dia harus ngeliatnya tuh peluangnya nggak cuman kayak kuda ditutup satu jalur, enggak. Untuk sampai ke A itu kondisi saat ini mungkin bisa lewat Z, malah mungkin bisa lewat D, bisa kan. Jadi nggak harus
step by stepnya baru sampai kan, belum tentu. Ah, Mungkin iya. mutar dulu. Nah itu yang iya. dia harus lihat. Dan itu dia harus aware. Ya. Makanya karena kondisinya tidak terprediksi Ya. kemungkinan, dia harus siap terus. Jadi tiap hari dia belajar sesuatu yang baru, Iya. mungkin baca buku Iya. atau dan sebagainya. Oh, iya. Yang penting growth mindset. Saya sangat setuju. Karena sejauh ini yang dunianya diubah, yang dikembangkan cepat banget kan, yang Iya. benar-benar cepat banget ya. Tadi saya udah cek, framework shift itu apa ya? Itu adalah metode yang saya coba pakai sebagai framework di dalam apa yang saya tawarkan. Ya. Karena shift itu kan berarti dia peralihan atau perpindahan Iya, atau benar. pergeseran gitu. Nah, jadi saya pakai shift itu kayak sebuah metode yang saya akan gunakan untuk di pelatihan. Jadi shifting. Iya, sebenarnya. shifting ya, ya. Shifting dari mindset yang lama ke Ya. mindset yang baru, shifting dari habit yang lama ke habit yang baru, Ya, benar. sesuai dengan nanti kebutuhan perusahaan. Jadi itu bentuk dari framework yang saya create untuk di Ricardo Learning Pattern-nya. Jadi namanya Terkait sama strategi shift ya. gitu. Shift itu memang ada kepanjangannya, tapi secara umum biar gampang, intinya adalah framework yang saya gunakan. Saya menggunakan metode shift karena program yang saya akan ajarkan adalah memindahkan antara tadi dari mindset yang lama ke mindset yang baru, dari skill yang lama ke skill yang baru, iya, iya. dan seterusnya. Boleh kasih tahu insight atau tips untuk pemuda mau mulai karir yang baru gitu. Dari benar-benar yang itu memulai kerja gitu. Ketika dia melamar kerja, karena generasi sekarang ada hal yang mesti dicermati dulu. Kalau generasi sebelum-sebelumnya, dia kan kerja apa aja. Ya benar, kerja apa aja. Ya. Kalau yang sekarang mungkin nggak. Jadi pertama mungkin pastikan dulu Pastikan dulu. itu sesuai nggak dengan bidang yang memang dia inginkan. Nah makanya tadi butuh mindsetnya mesti positif dulu. Iya pasti dulu. Jadi Ya. bukan bicara growth mindset dulu, ini Iya. positif. Jadi ketika dia kerja, dia harus tahu apa yang dia kerjakan. Dia harus tahu job scope-nya apa saja. Iya. Dan dia passion nggak? Artinya ketika dia proses melamar kerja, yang dia harus lebih dulu tanyakan adalah apa yang diminta. Apa yang diminta? Apa yang diminta sama perusahaan nih? Apa nih atau atasannya? Iya, iya. Job scope-nya apa? KPI-nya apa? Itu dia harus tanya dulu. Karena kalau itu sudah matching, baru dia masuk. Kalau dia tidak aware dengan itu, dia hanya tanya berapa gaji saya gitu. Iya, iya. Padahal gitu kan. Iya, dia kan mungkin tanya gitu. Dia kan bilang, oke, gaji saya. Perusahaan akan bilang, mungkin perusahaan akan, oke, saya kasih gaji kamu misalnya 10 juta. Kalau dia tidak bertanya 10 juta itu dibayar untuk apa, dia akan mungkin bilang, oh iya, oke, 10 juta, terima, masuk. Begitu masuk, dikasih kerjaan. Dia kan bilang gini, wah, banyak banget 10 juta, aku dibayar ini, buat ini. Loh, kan kita salah dia dong, kan dia tidak nanya di awal. Jadi, event saya ke tim yang sudah jadi staff saya, itu mereka tuh feel free kalau mereka mau interview di mana aja. Cuman saya selalu bilang, first thing first, saya bilang, tanya, job scope-nya apa? Iya. Ekspektasi atasannya apa? Udah clear, baru tanya gaji. Karena gaji akan menentukan yang dilakukan. Jadi kalau untuk orang baru mulai kerja, memang bukan berarti dia terima semua, bukan. Dia tetap harus tanya, apa yang dia kerjakan. Iya, benar, ya. Kalau dia memang merasa dia siap untuk itu, ambil. Baru tadi, setelah diambil, baru berpikir untuk growth mindset-nya tuh. Iya. Supaya dia nanti di pekerjaannya dia akan berkembang terus. Tapi kalau dari awal dia sudah tidak cocok, ya saya suggest jangan ambil juga. Karena nanti yang suffer dua-duanya nih. Iya, benar. Dia suffer, atasan atau organisasi secara perusahaan juga suffer. Akan melihat kinerjanya dia tidak bagus. Padahal mungkin bukan nggak bagus, emang nggak cocok, nggak matching dari awal. Dari awal nggak cocok. Cuma dia terpaksa ambil itu karena mungkin dia no choice. Iya, benar. Daripada dia pikir no choice gitu. Jadi, Iya. tapi ya ini missing juga nih. Jadi artinya harus clear juga dia juga, walaupun dia memang namanya Hari. Oke, kalau dia no choice, dia juga harus ready berarti. Ya, harus ready. Sementara ini harus ready. Jadi kalau saya pribadi misalnya saya di posisi itu, mungkin saya akan saya ambil dulu. Nanti saya belajar, dari situ kan saya belajar nih. Nah tadi kan saya upskilling, saya reskilling, mindset saya growth. Dari situ baru saya lihat peluang lain. Gitu. Tapi kalau dari awal sudah memang pengen trik, ya udah, make sure aja dulu. Makanya tadi dari awal dia harus make sure apa yang dijalankan.
tugasnya apa. Iya, benar. Baru dia matchingin, oke gaji segini, sudah. Dia mau terima atau enggak, gitu. Iya, benar. Jadi itu sih tips. Ya. Jadi dari awal dia harus, ya memang harus milih. Karena beda kondisinya dengan dunia dulu, orang-orang dulu yang mungkin apa saja dikerjakan. Iya, benar. Kalau sekarang mungkin tidak. Pak Luffy udah ngobrol banyak kan ini ceritakannya. Di banyak penontonnya bisa jadi yang tertariknya kalau mau dapat yang coaching perusahaan yang lain Ya, yang mau kerjasama kan. ya. Bisa dapat informasi yang dari mana itu? Oke. Ya. Ya saat ini memang kita bisa hubungin langsung saya saat ini karena kita masih small team. Jadi bisa langsung ke saya di Rufi Tanker, di nanti nomor telepon saya akan share di bawah ini. Kemudian cek alamat email juga ada di ricardoringpanther@gmail.com. Silakan kontak aja. Nanti sebisa mungkin apa yang saya bisa bantu saya akan bantu. Terima kasih atas waktunya sama Terima kasih kasih sama-sama. banyak. Semoga berguna. Ya, semoga berguna. Ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Ya.